Yang membuat semakin spesial adalah sesi ini akan kembali dipandu langsung oleh Head of Syariah Operation Prudential Indonesia, Bapak Bondan Margono. Kepada Bapak Bondan kami persilakan untuk memandu acara talkshow kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oh, saya kurang satu kata. Ulang ya, biar kompak ya. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastik. Yes. Ya. Terima kasih. Kayaknya masih sahur nih ya, belum buka nih kayaknya, masih semangat. Silakan duduk, Ibu, Bapak. Oke, terima kasih. Senang sekali kita berada di hari ini. Hari ini adalah hari yang spesial, hari ke-19 puasa, dan sepertinya semangat kita belum kendur ya sampai hari 19 ini. Dan malah sekarang kita lihat bahwa antusiasmenya sangat-sangat besar. Nah, hari ini seperti tadi dibawakan oleh MC, kita kedatangan 3 orang tamu ya. Kita mengundang 3 orang tamu yang luar biasa. Untuk Surabaya kita datangkan yang paling hebat ya. Ada 3 orang di sini, dari pertama Bu Restu Ratnaningsih ya. Bu Restu Ratnaningsih ini dari Live Vision Agency. Beliau jauh-jauh datang dari Balikpapan ya. Bu Restu Ratnaningsih ini tahun lalu mencapai top agent berdasarkan syariah API. Jadi orang yang nanti akan sharing dengan Bapak Ibu bukan orang yang biasa. Jadi orang memang sudah berpengalaman untuk menjual syariah. Jadi insya Allah Bapak Ibu juga akan belajar banyak dari beliau. Yang kedua putri lokalnya Bu ya. Dari Mojokerto ya Bu. Ya, Bu Ratna Damayanti, MRT Star Surabaya. Tepuk tangan buat Bu Ratna. Nah, Bu Ratna ini sendiri juga top agent berdasarkan syariah polis di tahun 2018. Nanti kita juga akan belajar banyak dari beliau. Dan yang terakhir, Bapak kita, Pak, jangan serem-serem dong Pak. Tahu senyum dikit gitu Pak Pras. Pak Pras, Pak Prasetyo Budiono, tepuk tangan buat Pak Prasetyo Budiono. Nah, Pak Prasetyo Budiono ini juga luar biasa ya. 2017 dia mencapai 2017 runner up top 3 agent dynamic by API, dan 2017 juga second runner up top 3 agent, dan keduanya berdasarkan API syariah ya. Tepuk tangan. Dan beliau juga duduk di Syariah Agency Executive Council ya. Syariah Agency Executive Council ini adalah council kecil ya, yang isinya adalah para leader yang membantu Prudential Indonesia dalam mengembangkan bisnis syariah ya. Oke, mengingat saya sebenarnya waktunya berapa menit Mas? 30 ya. 30 menit ya. Jadi kita mulai aja. Kita mulai dari jauh dulu kali ya. Berustu, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Ya. Baik Bu. Ya, Berustu. Ini kan dari pengalaman Ibu nih ya, dari sisi top 3 agent, top agent berdasarkan API syariah ya Bu ya. Top rookie agent berdasarkan API syariah. Nah, boleh ceritakan nggak? Sharing sama teman-teman Bu gitu. Apa sih yang jadi kunci sukses Ibu gitu untuk mencapai peringkat tersebut, prestasi tersebut? Boleh nggak Bu? Terima kasih sebelumnya. Sebetulnya saya newbie di sini, jadi saya masih baru. Merupakan kebanggaan besar buat saya buat bisa sharing di sini. Kalau misalnya ditanya tips, kalau leader saya selalu bilang, kalau ketemu why-nya pasti nanti ketemu how-nya. Kalau ketemu why-nya pasti nanti akan ketemu how-nya. Ya. Baik. Boleh sedikit cerita latar belakang saya. Saya internis dokter penyakit dalam, dan suami saya spesialis ortopedi bedah tulang. Jadi sebetulnya kami berdua sama-sama punya keinginan kalau misalnya
pekerjaan kami yang mulia ini gitu, sebagai profesi saya dokter penyakit dalam dan suami saya ortoped, itu kami pengen suatu saat itu bukan jadi periuk nasi kami. Jadi saya pengennya itu cuma passion kami dan cara kami berbakti itu sebetulnya. Dan sebetulnya kalau misalnya dibilang bisnis, mungkin bisa satu buku saya cerita kegagalan bisnis saya yang telah saya coba, di mana saya dimatangkan dengan hal itu. Saya tuh nggak pernah bilang gagal, cuma belum berhasil. Karena dari buku-buku yang saya pelajari bahwa ternyata kalau misalnya kita mau bisnis sendiri, bisnis pribadi, itu hanya 4% yang bertahan dalam 10 tahun. Itu kan survei begitu. Baik. Nah, saya lihat Prudential ini suatu bisnis yang luar biasa, gitu ya. Kenapa luar biasa? Karena menurut saya mungkin banyak bisnis lain yang menghasilkan seperti ini, tapi tidak cocok untuk saya karena tidak doable atau tidak worth doing. Maksudnya saya nggak mungkin bisa full time untuk mengerjakan bisnis lain karena saya punya profesi. Nah kemudian ini juga saya juga harus mengerjakan sesuatu yang worth it. Maksudnya worth it gini, kalau saya nggak praktek, duitnya harus bisa nutup dong uang praktek saya gitu kan. Jadi harus worth it sesuatu yang saya korbankan. Maksudnya saya investasikan berupa waktu mesti balik dong gitu. Dan saya lihat Prudential ini merupakan bisnis yang awesome kalau menurut saya, karena satu bisa diwariskan, kedua dia punya royalti, ketiga bisa membuat saya jadi pribadi yang lebih baik. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi kenapa saya melihat ini suatu bisnis yang sangat besar. Jadi saya melihatnya bukan dari kacamata kecil, tapi saya melihatnya dari kacamata besar, sesuatu yang bisa saya kerjakan dan sudah ada orang yang berhasil melakukannya gitu. Jadi saya contohkan leader saya, dokter spesialis saraf, dia mau berbakti di universitas, dia nggak dapat uang jasa medik, tapi dia dapat dari Prudential dan itu nutupin, dan itu inspiring banget buat saya gitu. Wah, suatu saat saya mesti bisa kayak gitu. Jadi praktek cuma buat passion. Saya pikir seperti itu. Duitnya dari sini gitu. Iya. Nah, Bu Restu, boleh ini misalkan kalau itu kan lebih kalau dari sisi ininya, dari sisi lalu mengapa terus syariah? Terus syariah kan kalau yang saya dengar dari ibu 100% syariah gitu ya, 100% syariah. Dan untuk mencapai tadi prestasi tersebut itu boleh ceritakan nggak Bu? Maksudnya ada berapa nasabah yang Ibu close dalam 1 tahun tersebut? Jadi harus fokus. Saya alhamdulillah ada sekitar 40 nasabah. Jadi kalau pekerjaan ini, bisnis besar ini, walaupun saya part time, tapi saya harus fokus dan full heart. Jadi potensi saya kerjakan di situ semua. Kalau saya pikir orang sama-sama milioner dan beggar sama-sama punya 24 jam sehari. Gimana cara dia membagi 24 jam sehari, itu yang penting. Saya membagi berdasarkan target goal. Contoh tahun kemarin, target saya 1,2 miliar API. Artinya saya mesti kejar, catch up dalam setahun. Saya mesti 1,2 M, otomatis sebulan saya mesti 100 juta. 100 juta API. Nah, 100 juta API, kebetulan saya agent baru, jadi saya belum dapat case terlalu besar. Kalau menurut saya, coach saya selalu bilang 731. 7 case kecil, 3 case sedang, dan 1 case besar. Saya lagi berharap, coach saya bilang, kelak nanti akan kamu dapat case besar kalau kamu sudah pantas. Mungkin barangkali sekarang saya belum dapat case besar karena saya harus memantaskan diri dulu untuk bisa dapat case besar gitu. Jadi saya pikir 7 case kecil, 3 case besar, 10 case itu dalam itu kayak begitu hitungannya. Jadi sebulan saya mesti prospek orang sekitar 40 orang. Artinya seminggu saya mesti prospek 10 orang. Saya berarti nggak bisa praktek sore kalau kayak gitu. Oke, nggak apa-apa, saya nggak praktek sore. Tapi duitnya harus ketutup dong. Saya nggak praktek sore. Ngapain saya rugi-rugi, saya nggak praktek sore kalau nggak ketutup duitnya dari situ. Jadi intinya sebenarnya Ibu udah plan ahead ya Bu ya? Saya plan, dari untuk mencapai tersebut. Ya. Nah, kalau dari sisi nasabahnya sendiri Bu, Ya. nasabahnya itu sendiri apakah itu sebagian besar Muslim atau sebagian besar non Muslim atau kayak gimana? Bisa ceritakan? Sebagian besar memang Muslim karena kan Indonesia negara Muslim, tapi tidak semua nasabah saya Muslim, gitu ya. Jadi sebetulnya betul tadi yang diungkapkan dari tadi bahwa kalau misalnya yang non Muslim pasti dia lihat ini
kinerjanya gimana, cuan nggak buat saya gitu. Sebetulnya sih nggak masalah, justru lebih enak jualnya karena lebih cuan. Dimana yang menawarin surplus sharing ada kemungkinan 65% balik kecuali di syariah gitu. Kalau menurut saya sih kalau orang justru mikirnya untung lebih enak karena dia justru pasti akan beli syariah daripada yang konvensional. Kalau menurut saya, cuman memang saya harus lebih belajar lagi untuk itu. Mungkin gitu. Baik, saya pindah dulu nih ke Bu Ratna nih, ya, Bu Ratna. Bu Ratna kan sama seperti Bu Restu nih ya, jadi kan top agent tetapi berdasarkan polis ya Bu ya. Nah kalau tadi kan Bu Restu cerita nih ada 40 polis ya, 40 nasabah untuk mencapai tadi 1,2 itu ya Bu ya, 1,2 miliar tadi. Nah kalau dari Bu Ratna itu berapa nasabah yang Ibu, berapa polis Bu yang Ibu kumpulkan selama 1 tahun tersebut? Ya, baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Untuk 2018, saya masih tergolong agent baru ya. Saya join di Prudential itu tepatnya terlisensi AAJI 30 Januari 2018. Jadi masih seumur jagung ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, di 2018 ini saya berhasil mengumpulkan 180 polis yang syariah saja. Ya, 180 polis. 180 polis yang syariah dengan total MPI 1 miliar 30 juta. Seperti itu. Iya, itu Pak. Baik, ini 180 kan angka yang luar biasa ya. Maksudnya bagaimana nih Ibu? Maksudnya apa sih target pasarnya Ibu? Pasarnya Ibu tuju itu apakah Ibu datangin satu persatu atau kayak gimana Bu? Bisa ceritakan? Iya, saya join di Prudential itu dasarnya adalah saya ingin membantu sesama. Jadi saya ingin menolong sesama, terutama sesama Muslim ya. Saya mendapatkan case yang banyak ini dari hasil silaturahmi ke beberapa lembaga atau yayasan ya. Dan yang terbesar dari 180 polis tersebut saya dapatkan dari Yayasan Muslimat Nahdlatul Ulama di Sidoarjo. Berarti ini lebih ke komunitas ya Bu ya, sifatnya Ya, Bu ya. ya. Yang dibantu dari sisi apa komunitasnya tersebut apa Bu? Ini komunitas apa Bu? Yayasan Muslimat Iya. Bu ini? Yayasan Muslimat Nahdlatul Ulama ini bergerak di sebuah lembaga pendidikan. Dia memiliki mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA atau yang kita sebut dengan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Jadi saya silaturahmi kepada kepala sekolah yang ada di situ. Saya menyampaikan bahwa seorang pemimpin itu menurut saya wajib memberikan kesejahteraan kepada yang dipimpinnya. Nah, berdasarkan dari situ saya menyampaikan bahwa sudahkah Bapak memberikan kesejahteraan itu kepada para guru, staf, dan karyawan yang mengabdi di yayasan ini selama bertahun-tahun. Kesejahteraan apa saja? Ya bisa jadi pada saat para guru ini pensiun, ada istilahnya uang hari tua yang bisa beliau nikmati. Kemudian pada saat beliau itu sakit, ada jaminan kesehatannya. Pada saat beliau harus tutup usia dipanggil Yang Maha Kuasa, ada sebuah warisan yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, berdasarkan dari itulah kepala sekolah kemudian membawa misi ini kepada yayasan dan akhirnya yayasan menyetujuinya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya. Ya, tepuk tangan. Kalau dari berarti yang cara menawarkannya sendiri Ibu lebih dari sisi itu ya Bu ya, dari sisi proteksi, pensiun, lebih seperti itu. Nah, mungkin ini sebelum aku masuk ke Pak Pras, buat kedua Ibu, ada kayak penolakan nggak sih ketika Ibu misalkan ya dari sisi yang yayasan tadi, ada penolakan yang dihadapi ketika menawarkan polis syariah, dan bagaimana sih cara menanganinya? Ya, penolakan kalau
saya bilang bukan penolakan ya, kalau ada customer yang atau calon nasabah atau peserta yang mengatakan tidak bersedia, itu saya mengatakan pada diri saya ini belum mau saja, bukan menolak ya. Kalau di kasus yang di case yang di Muslimat NU ini sempat karena preminya ya menurut saya lumayan besar, 52 juta per bulan atau 400 juta API. Waktu itu kepala sekolah sempat mengatakan bahwa bagaimana kalau ini saya kelola sendiri ya Ran, karena 50 juta kalau kita kalikan setahun sudah 600 juta. Tidak semua guru saya sakit dalam jangka waktu satu tahun tersebut, tidak semuanya meninggal. Ya, saya bilang memang betul Pak, memang betul Bapak tidak salah. Tapi saya bilang apa tidak sebaiknya Bapak lebih fokus mengurus daripada membesarkan daripada sekolah ini, daripada Bapak pusing-pusing memikirkan dana ini akan dikelola seperti apa. Karena range usia guru-guru di sini sekitar 35 sampai 40 tahun. Maka pada 20 tahun ke depan akan ada banyak guru yang pensiun dalam waktu bersamaan. Dan pastinya Bapak akan menyediakan dana yang cukup besar untuk istilahnya tali asih kepada mereka. Ya juga sih, daripada saya pusing-pusing, lebih baik saya serahkan saja Pak ke lembaga yang memang profesional, yaitu Prudential Syariah. Kalau Bu Restu sendiri? Kalau saya sih memang Mungkin lebih ini spesifiknya adalah jenis penolakan kayak gimana sih yang biasanya dihadapi dan Ibu bagaimana menanganinya? Saya justru malah senang ditolak Mas. Oh gitu ya, senang ditolak. Maksudnya gini, kalau dia bilang mengapa menolak, justru saya punya kesempatan untuk handling objection dari penolakannya tersebut. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya saya keberatan karena ini riba misalnya. Nah terus kemudian saya ajak diskusi di mana ribanya. Misalnya, yuk kita diskusi, sharing sama-sama. Biasanya sih saya tadi betul slide-nya tadi yang dana gotong royong itu biasanya slide-nya saya keluarkan untuk lihat ini loh sebetulnya konsep syariah begini, bedanya dengan konvensional begini, gitu. Jadi kalau mereka bilang objection-nya apa, saya lebih suka. Tapi yang susah adalah cuma nolak aja, tapi nggak bilang kenapa. Itu yang lebih susah, karena kan kita tidak bisa membaca hati. Tapi kalau misalnya dia bilang saya nggak punya uang, oh justru saat Anda tidak punya uang, itu makanya Anda harus punya asuransi. Keren kan? Saya banyak cicilan loh. Nanti kalau misalnya sekarang jatuh tempo seketika, gimana bayar cicilannya? Sudah menyiapkan apa untuk bayar cicilan yang seketika tadi? Tapi yang susah tuh kalau yang nggak bilang kenapa menolak, itu yang lebih susah. Oke. Tepuk tangan semuanya atas jawabannya. Nah, oke, kita mungkin beralih ke Pak Pras ya, Pak Pras. Pak Pras. Iya. Saya sama Pak Pras sudah kenal cukup lama ya Pak ya. Dari pertama kali Pro Syariah sudah mulai digaungkan lebih keras ya di 2016. Nah, Pak Pras ini jadi juara ke berapa Pak? Kedua di Gebiar Prudential Syariah. Jadi ada kontes namanya Gebiar Prudential Syariah dan Pak Pras menjadi juara keduanya. Ya, jadi dan habis itu beliau terus fokus di syariah dan mencapai prestasi yang ada Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Nah, Pak Pras, kalau Pak Pras sendiri kayak gimana? Kan kalau kedua ibu kita ini tadi kalau saya dengar ya jualnya sebagian besar ke Muslim walaupun ada yang non Muslim gitu kan ya. Kalau Pak Pras sendiri kayak gimana? Oke, kalau saya sendiri hampir 99% jualnya ke non Muslim. Oke, jadi Bapak malah 99% hampir ke non Muslim. Iya. Itu apa yang dikedepankan Pak ketika Bapak menjual polis syariah itu sendiri? Untuk jual polis syariah ke non Muslim yang saya kedepankan ya apa yang mereka cari dulu. Biasanya kita fact finding, bidik rapot fact finding. Nasabah tersebut butuhnya apa. Setelah kita sudah tahu dia yang butuhkan apa, baru kita masukkan penawarannya, proposalnya, tanpa saya menyebutkan itu syariah dulu. Setelah ketemu yang kedua kali saya bawa proposalnya,
baru saya jelaskan yang ini satu syariah, yang satu tidak syariah awal-awal dulu gitu. Maksudnya Bapak berarti bikin 2 proposal? Ya, dulu awal-awal tahun 2016. Sehingga saat itu nasabah bisa memilih apa sih bedanya syariah dan non syariah kan sama konvensional. Tapi di akhir ini saya sudah jualnya 100% syariah. Jadi saya tidak menawarkan yang konvensional lagi. Sehingga kalau saya nawarkan pasti syariah. Jadi saat sudah menjelaskan produknya, saya bilang, Bapak, Ibu, atau Cik, Koh, ini proposal yang saya bikin bentuknya adalah prudensial syariah. Pasti ada penolakan setelah itu. Kayak gimana tuh Pak penolakannya? Penolakannya adalah saya kan bukan muslim. Kenapa saya harus ambil syariah? Kalau enggak, yang kedua, saya kan bukan muslim. Emangnya boleh beli syariah? Nah, di sini diperlukan pemahaman kenapa harus syariah dulu itu. Jadi saat awal-awal dulu mau jualan syariah, saya tipe orang yang paling susah jual syariah. Kenapa? Karena saat itu saya cuma berpikir ngapain harus jual syariah? Oh, nggak ada konvensional. Sampai satu titik 2015 awal nilai tunai hancur saat itu. Nasabah mempermasalahkan nilai tunai. Tapi saya masih belum mau jual syariah. Pak Renaldi saat itu di kick off bicara tentang Blue Ocean Strategy dan salah satunya syariah. Saya masih tidak mau jualan syariah. Istri saya yang training syariah lebih dulu. Dia bilang syariah bagus. Kenapa sih kamu tidak mau jual syariah? Saya bilang takut. Saya non muslim loh. Suruh jual syariah nanti suruh ngomong ayat-ayat. Kalau salah ngomong bagaimana? Saat itu di ujung waktu muncullah kasus Ahok yang tentang salah membaca ayat gitu ya. Saya bilang saya ini mau jadi agent prudensial, saya tidak mau kena masuk penjara gara-gara jualan prudensial ini. Ini jadi masalah buat saya. Tapi karena istri saya ngotot, minimal datang ke prudensial, dengerin trainingnya, ikuti satu sesi trainingnya dengan benar ya. Dan dari situlah saya ngalah lah daripada diomelin terus sama istri. Ya udah, saya ikut training dari awal sampai akhir, dari basic training sampai diskusinya syariah saya ikutin. Cuma pengen tahu apa sih syariah. Dari sana saya baru tahu ternyata syariah tidak ada hubungannya dengan ngomong agama saja, tapi lebih hubungannya ke horizontal bukan vertikal. Horizontal berarti konsepnya muamalah, hubungan sesama manusia. Hubungannya kalau dijabarkan secara luasnya secara keuangan pun bisa, ekonomi bahkan investasi maupun asuransinya. Ya. Kalau yang dikedepankan sama Pak Pras sendiri lebih dari apa? Lebih dari surplus underwriting-nya kah? Atau ada angle-angle lain yang Pak Pras sampaikan ke nasabah? Surplus sharing adalah sarana terakhir yang saya ajukan kalau sudah tidak berhasil closing. Biasanya saya tunjukkan, nah kebetulan nasabah saya non muslim. Kalau orang non muslim nyarinya apa? Cuan, nyarinya untung. Harus ada sesuatu nilai lebih. Kalau saat kemarin-kemarin nilai tunai masih naik turun karena pasar saham tidak bagus. Kalau di konvensional, kalau di syariah kita tahu bahwa Asia Pasifik Equity Fund salah satu terbaik saat itu. Bahkan saat pasar saham anjlok, Asia Pasifik ini yang terakhir turun, dan pun sebentar turunnya pun sebentar saya rebound lagi, salah satu yang terbaik. Di luar itu saya merasakan bahwa surplus sharingnya yang akhir-akhir ini keluar dari prudensial cukup gede. Seperti yang tahun ini dibagikan 13%, gede sekali. Tahun lalu 11%. Dan itu kalau kita ngomongnya konvensional aja nggak sampai segitu gedenya, apalagi ditambahkan pengembangan aslinya. Sangat menguntungkan kalau kita buat non muslim untuk melihat ini untung jual syariah. Buat kita sebagai agent juga menguntungkan. Kenapa?
Kalau nasabah ngejar-ngejar kita, gimana nilai tunaiku, pengembangan kayaan jelek tapi di bidang surplus sharingnya bagus, kan itu ditambahkan ke nilai tunai, sehingga pasti sebagai agent pun kita bisa tidur nyenyak. Kita akan maunya jadi agent tidak, tadi takut di penjara, dapat tidur nyenyak, dapat komisi, nasabahnya untung, jualan syariah. Terima kasih Pak Pras. Nah, jadi teman-teman bisa dengar semua ya. Jadi ini ada berbagai macam orang di sini yang dengan latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya menjual syariah ke berbagai jenis nasabah yang berbeda pula gitu ya. Jadi sebenarnya yang saya bisa simpulkan secara singkat sebenarnya sih adalah syariah itu adalah konsep yang universal. Nggak perlu, ya mungkin kalau hafal 1-2 ayat nggak apa-apa, tetapi nggak perlu menjual dengan ayat. Yang perlu dijual adalah bahwa ini adalah solusi yang bisa digunakan, solusi yang sama bagusnya dengan konvensional, tetapi adalah sesuatu yang syariah compliant. Yang mungkin buat yang muslim itu adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi buat yang non muslim ini adalah sesuatu value ataupun nilai yang juga universal. Tolong menolong, siapa sih nggak mau tolong menolong? Ya, tolong menolong adalah sesuatu yang semua orang ingin lakukan. Nah, kalau kita lihat dari sini, mungkin satu pertanyaan lagi nih, sering nggak sih menemukan ya penolakan-penolakan yang bilang asuransi itu haram gitu ya, bahkan yang syariah gitu, bahkan yang syariah haram gitu. Misalkan dari 100 kasus gitu ya yang ibu 100 nasabah yang ibu jumpai atau Pak Pras jumpai, yang ngomong kayak gitu berapa persen sih Pak? Kalau dari Pak Pras, kalau Pak Pras muslim ya, berarti nggak haram. Kebetulan nasabah saya muslim juga ada. Tidak mempermasalahkan. Cuma Baik. nawar-nawar, andai kata ada pakai asuransi bagaimana? Oke. Saya cuma nanya, yang bilang tidak boleh siapa? Oh, mamanya ustadznya, dia bilang kalau kamu sakit ustadznya mau bayarin. Kalau anakku sakit di rumah sakit sampai meninggal, yang mengurusin siapa? Kalau kamunya sendiri meninggal, keluargamu yang ngurusin siapa? Jadi saya coba melihat dari sudut rasionalnya aja. Baik, terima kasih. Kalau Bu Ratna? Iya, ada sih yang beberapa tapi tidak banyak ya yang mengatakan bahwa memang asuransi itu haram. Ya kalau memang mereka punya pendapat yang seperti itu, meskipun saya sudah menyampaikan bahwa loh ini fatwa MUI itu sudah mengatakan halal. Kalau nggak nurut MUI itu mau nurut siapa lagi, saya bilang gitu kan. Ya nggak tahulah mereka mungkin mempunyai panutan yang lain ya. Ya saya tidak bisa berbuat apa-apa, ya tetap saya jalin saja hubungan baik. Saya kan tidak bisa memaksa bahwa harus membelokkan pendiriannya dari haram menjadi halal, tapi saya tetap jalin hubungan baik, memberikan informasi-informasi tentang ya seperti adanya kongres syariah ini. Saya juga share ke beberapa calon nasabah yang mengatakan bahwa asuransi itu haram. Semoga juga saya selalu doakan mereka semoga segera mendapat hidayah, mendapat hidayah dan segera jadi berapa terbuka. persen yang kira-kira yang ngomong kayak gitu dari 100-an orang, 180-an orang yang Ibu temui tersebut? Ya, enggak banyak sih, paling saya nemunya 4-5 orang itu sudah selama setahun gitu ya. Jadi enggak usah dirisaukan tentang hal itu, jadi tetap aja kita syiar tentang kebaikan. Terima kasih. Kalau Bu Restu? Sebetulnya mungkin harus diperinci, bener nggak nih nolak syariah, bener nggak nih bilang haram, jangan-jangan nggak punya duit, itu aja. Jadi sebetulnya mungkin dia nggak nolak, cuman nggak punya duit, jadi dia gengsi buat nolak, jadi bilang gitu. Jadi maksudnya gini, at the end tetap ada 3 golongan orang yang setelah kita prospek, tindakan mereka apa. Yang pertama, mau kita jelasin sampai jungkir balik tentang konsep halal haram syariah, mungkin mereka emang nggak mau nerima. Ya udah, ngapain mesti berdebat sama orang yang kayak gini, kita doain aja. Betul kata tadi Bu Ratna. Terus kalau yang kedua, mungkin orang-orang yang masih mikir-mikir sebetulnya. Nah, di orang yang masih mikir-mikir ini justru peluang kita di situ. Yang penting kita meninggalkan kesan baik sehingga ntar kalau misalnya gue butuh asuransi, ini yang akan saya telepon, mungkin seperti itu. Terus yang ketiga ya udah dengan edukasi bisa berhasil. Kalau yang pertama udah nolak, sudah lupakan.
Apa yang susah? Terima kasih. Waktu kita sudah hampir habis. Kita tutup aja. Maksudnya kita tutup diskusi ini dengan mungkin satu kalimat yang bisa, ya sedikit kalimat lah dari para pembicara untuk nyemangatin teman-teman di Surabaya nih ketika untuk memajukan bersama-sama bisnis syariah. Mungkin mulai dari Bu Ratna dulu kali, tengah ya. Baik, pesan-pesan saya untuk para tenaga pemasar di Prudential ini, pesan saya adalah jangan pernah lelah untuk mengedukasi masyarakat di luar sana, jangan pernah lelah untuk menyebarkan kebaikan, menolong sesama baik itu muslim maupun non muslim, ya jangan pernah lelah untuk itu, karena bisnis ini, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang mulia. Selain membantu orang, di sini pun kita bisa mendapatkan penghargaan yang luar biasa, mendapatkan kebebasan finansial yang luar biasa. Kemudian teman-teman jangan lupa kalau saya mengatakan bahwa pekerjaanku ini akan saya jadikan sebagai ladang ibadah. Jadi pekerjaanku sekaligus adalah tempatku beribadah, seperti itu. Terima kasih. Mungkin hampir sama ya dengan Bu Ratna tadi, tapi ini lebih ke diri saya sendiri. Kalau pilot dia bisa jago terbang kalau udah 10.000 jam terbang gitu. Dokter bedah atau dokter penyakit dalam kayak saya baru bisa dibilang oke setelah dia 5 tahun gitu ya. Dia terus melakukan profesinya selama 5 tahun. Jadi kalau misalnya ini buat saya sendiri, saya belum 10.000 jam prospek atau saya belum 5 tahun untuk bisa bertahan di sini, bertahan dan lakukan yang terbaik karena baru mulai artinya. Jadi di depan sana orang-orang yang udah mulai duluan sudah bisa gain mimpinya dia, goalnya dia, terus kita baru mulai, itu kenapa mesti berhenti? Itu mungkin. Terima kasih. Terakhir, Bapak. Kalau saya cuma berpikir bisnis syariah itu untuk semua, bukan untuk non muslim saja. Dan bisnis ini kelasnya mendunia, bahkan hampir setiap saat kita dengar produk-produk baru akan konsepnya syariah. Dan di luar itu kita sebagai agent Prudential pakai fasilitas sebagai pro elite dengan non medical limitnya kita cukup gede. Kalau ada yang syariah, ada yang konvensional, pakai itu. Dan kita juga tahu di luar sana orang yang non muslim itu juga suka produk syariah. Kalau kita tidak edukasi mereka, mereka tidak akan tahu bahwa produk syariah itu bagus. Dengan produk syariah yang ditawarkan ke non muslim, pangsa pasarnya itu masih luas. Kalau tadi Pak Bondan bilang, kalau ada yang mengatakan ini haram atau riba, sementara di handling objection. Tapi kalau nggak bisa, lompati dulu, next. Masih banyak yang tidak mempermasalahkan itu. Apalagi kalau non muslim pasti tidak mempermasalahkan. Yang pasti ini produknya menguntungkan dan ini peluang sangat besar dan bikis di luar sana sangat besar peluangnya. Terima kasih, luar biasa ya. Oke, waktu udah habis ya. Mungkin satu ini aja mau tunjukin 2 slide aja, boleh? Minta clickernya kali. Oh ya. Oke, ya jadi teman-teman kita yang di sini, Bapak Ibu yang berprestasi ya di syariah tahun lalu dan juga Papas di 2017 juga. Nah, di 2018 itu kita ada penghargaan yang salah duanya diraih oleh Bu Restu dan Bu Ratna ya. Nah, jadi boleh tampilkan di slide-nya? Ya. Ya, jadi di 2018 ini ada top 3 agent syariah by API, top agen syariah by Polis, top rookie by API dan top rookie by Polis ya. Nah, untuk tahun 2019 akan ada penghargaan baru yaitu ini. Top 3 agency leader syariah, top AAD syariah dan top AD syariah. Jadi makin banyak lagi peluang untuk berprestasi melalui syariah. Tadi kan ada yang bilang pesaingnya masih sedikit. Jadi makin sedikit berarti chances Ibu naik panggung tahun depan makin besar. Ayo kejar ya.
Oke, terima kasih dari saya. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita yang sangat-sangat luar biasa kali ini. Salam.